Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik, pemirsa, kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan tenaga ahli utama KSP, ada Tio Litai, dan juga pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kami masih terus mencoba untuk menghubungi kuasa hukum Gubernur Papua, Aloysius Renwarin, yang tadi sebetulnya sudah terkonfirmasi bergabung, tapi kemudian putus komunikasi kami. Saya akan kembali ke Pak Teo. Pak Teo, hari ini kita lihat ada unjuk rasa bertajuk Save Gubernur Lukas NMB. Bagaimana supaya aksi ini tidak tereskalasi meskipun nantinya proses hukum tetap berlanjut, Pak? Iya, Mbak Sylvia. Jadi saya kira tugas kita bersama ya, baik pemerintah maupun tokoh masyarakat untuk dapat memberikan pemahaman dan pengertian kepada warga masyarakat mengenai bagaimana duduk masalah yang sebenarnya dari kasus ini, dan kemudian bahwa mempercayakan kepada aparat penegak hukum dalam penyelesaiannya. Mengingat sebagai negara hukum, maka kita semua adalah subjek hukum yang tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Apalagi dalam kaitan dengan kasus ini kita melihat bahwa hal ini sangat terkait dengan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat kecil ya sehari-hari, di mana memang ada kebutuhan untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang dimanfaatkan oleh pemerintah. Okay. Nah, pada tahun 2021 itu DPR dan pemerintah sudah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Otonomi Khusus. Di dalamnya memang memberikan sisi akuntabilitas yang lebih kuat, di mana masalah pengawasan itu dapat dilakukan secara koordinatif oleh kementerian, lembaga pemerintah, non-kementerian, Pemda, DPR, DPD, BPK, perguruan tinggi. Jadi banyak jalur yang dapat digunakan untuk melakukan pengawasan dalam pembangunan dan khususnya penggunaan anggaran. Nah, ini semua merupakan bagian dari upaya kita untuk melakukan reformasi kebijakan dan reformasi struktural pemerintah secara nasional. Nah, jadi memang ini merupakan hal yang positif dalam kaitan dengan perbaikan terhadap kondisi pengelolaan anggaran dalam kegiatan pembangunan. Seharusnya kan ini bisa dipahami oleh warga di Papua, Pak Teo. Tapi sekarang malahan narasi yang terbangun adalah Lukas NMB ini dikriminalisasi, dibangun narasi seolah-olah ini adalah kasus yang merupakan rekayasa politik. Nah, bagaimana melawan narasi tersebut karena masyarakatnya sudah kandung termakan oleh narasi itu, Pak? Jadi sebenarnya sejak tahun 2020 itu Pak Menko Polhukam itu pada bulan Mei tahun 2020, 19 Mei 2020, beliau pernah menyampaikan mengenai adanya kasus-kasus yang menjadi perhatian, ya. Tapi bisa dibayangkan bahwa dari 2020 itu butuh waktu 2 tahun untuk mendalami dan memastikan bahwa duduk masalahnya seperti apa. Jadi tidak merupakan satu kriminalisasi, tidak merupakan satu politisasi, tetapi memang hasil dari pendalaman kasus secara hukum yang dilakukan secara sangat profesional. Ya, bahkan untuk informasi data yang berkaitan dengan kegiatan di luar negeri pun itu juga tentu dengan menggunakan dukungan data dan dibantu dari negara tetangga. Jadi tentu ini semua bukan sesuatu yang sifatnya kriminalisasi, tetapi justru kita mau mengatakan bahwa untuk membangun Papua, ya, mensejahterakan Papua perlu dilakukan secara sangat sungguh-sungguh.
termasuk di dalamnya adalah memastikan bahwa penggunaan anggaran dapat dilaksanakan Baik. secara bertanggung jawab. Berbicara Saya kira soal demikian. data, Pak Theo, Kang Asep, tadi KPK awalnya kan menjerat Lukas NMB ini dengan kasus gratifikasi 1 miliar rupiah. Tapi pada saat yang sama ternyata ada laporan dari PPATK yang mengungkap transaksi janggal Lukas NMB seperti setoran untuk judi dan sebagainya. Konstruksi hukumnya akan seperti apa, Kang Asep, kalau ada beberapa kasus yang diusut bersamaan seperti ini? Ya, kewenangan KPK itu kan hanya dua, korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Kalau sekarang katakanlah ini berlaku untuk semua, untuk tidak untuk seseorang aja kan. Jadi kalau di KPK asalnya tidak disangka, sekali lagi baru disangka, diduga melakukan korupsi, ada dana-dana yang ngalir tidak sesuai dengan peruntukannya atau mencurigakan lah bahasa sederhananya dan mengalir nilainya jumlah di luar karakter orang yang seharusnya uang itu ada, ya pasti larinya ke pencucian uang gitu kan. Kalau misalkan nanti katakanlah ya sekarang kan saya juga tidak mau termakan oleh isu-isu ya. Kalau pengumumannya dari PPATK ada ke tempat tertentu perjudian. Kalau perjudian tentu itu bukan kewenangan KPK, perjudian masih kewenangan kepolisian kan, karena itu tindak pidana umum. Tapi kalau di KPK ya kalau korupsi, kalau uangnya lari untuk hal lain, pasti larinya ke pencucian uang. Tapi kalau ada perjudian, nah itu perjudian kewenangannya bukan kewenangan KPK, tapi kewenangannya kepolisian. Oke, jadi harus dipilah-pilah ya kasus mana yang merupakan kewenangan KPK. Tapi kalau berbicara soal dugaan setoran judi dari hasil korupsi, apakah ini mudah dilacak, Kang Asep? Ya, jejak digital itu kan setiap PPATK itu kan semua laporan PPATK harus ditindaklanjuti oleh penegak hukum, diantaranya oleh KPK. Nah kalau sekarang kita ikuti pengumuman saudara Ivan ya, ketua PPATK, ada sekian miliar lah, 500 miliar itu berapa saya nggak begitu hafal, 560 ya, bahwa itu dialirkan untuk kepentingan kegiatan lain ya, kan itu istilahnya tanda petik ya, pengelolaan nasabah yang harus dicurigai gitu kan. Nah, karena ketika pengelolaan nasabah uangnya segitu tidak sesuai dengan karakternya, tidak sesuai dengan pendapatannya, pasti mencurigakan. Apalagi misalkan yang bersangkutan itu sedang disangkakan perkara korupsi. Maka ketika itu memang ada pengalian dana untuk judi, nah uang itu dari mana? Nah, apalagi misalkan sudah dikorupsi, nah dicuci uang. Kan salah satu sumber salah satu pidana asal pencucian uang itu diantaranya adalah korupsi. Oke, Kang Asep, tapi kan pidana awalnya itu gratifikasi 1 miliar, tapi ternyata ini merembet ada dugaan setoran tunai ke meja judi kasino yang nominalnya ini jauh dari dugaan korupsi di awal atau gratifikasi di awal. 560 miliar rupiah, kemudian juga ada nominal-nominal lainnya. Bagaimana mencari benang merah antara kasus yang pertama dengan kasus-kasus lainnya? Atau memang ini adalah beberapa kasus yang terpisah yang bisa disangkakan sekaligus kepada satu orang? Ya, korupsi itu kan jenisnya banyak. Di antaranya paling kita gampang itu suap sama gratifikasi. Mungkin gratifikasi nilainya berapa M, tapi ada suap berapa. Kemudian juga kerugian negara yang tadi anggaran bla 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 gitu kan. Nah, nilai-nilai ini gitu kan bisa terkumpul ya. Nah, disalurkan ada kegiatan lain. Nah, kegiatan lain itulah bisa dalam bentuk pencucian uang atau bermain kegiatan pidana lainnya. Jadi sekali lagi korupsi kan diantaranya gratifikasi, suap, kerugian negara itu kan ada dari sekian jenis-jenis korupsi gitu kan. Nah, ketika sekian jenis korupsi dilakukan, entah itu gratifikasi, entah itu suap, entah kerugian negara bermain di APBD, APBN dan semuanya, ya, dan uang itu nilainya misalkan ya untuk kepentingan tertentu, ya bisa lari ke pencucian uang atau digunakan untuk kegiatan yang paling gampang lah, misalkan bermain judi lah, bermain apapun itu bisa. Tapi yang jelas awalnya tindak pidananya kategorinya korupsi. Nah, jenis korupsi tadi banyak itu. Baik, oke. Terakhir, Pak Theo, saat ini kami memperoleh informasi bahwa ada ribuan massa yang berjaga di rumah Lukas NMB. Sebetulnya untuk meredam situasi, apakah Lukas NMB sendirilah yang harus kooperatif untuk memenuhi panggilan KPK? Dan demi kebaikan warga di Papua juga. Itu yang kami harapkan, Mbak Sylvia, dalam arti bahwa kita ini kan melihat bahwa masyarakat bergerak, tentu dia mendengar apa yang dikatakan oleh pemimpin. Nah, marilah kita memberikan contoh mengenai proses penegakan hukum secara baik, secara profesional, dan agar masyarakat juga ikut memahami bekerjanya satu negara hukum. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu untuk menjadi korban yang sia-sia. Saya kira itu yang kita harapkan bersama.
Baik, kalau begitu terima kasih tenaga ahli utama KSP Pak Theo Litai sudah bergabung dan juga pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Terima kasih telah bergabung di Prime Time News hari ini.